Oke, halo gengs. Selamat pagi ya. Udah jam 1 nih, berarti udah pagi nih ya. Jadi gue mau ngeliatin gimana workflow-nya ya antara Maya ataupun Max ke Substance Painter gitu. Karena ya ini sebenarnya yang yang udah gue bilang dari awal gitu soal ngepainting gitu, baiknya emang kalau kayak gini tuh kita ngepaintnya live painting gitu. Kalau emang situasinya disconnect ya, antara disconnectnya dalam artian dalam production 3D asset yang benar itu baik modeler ataupun tekstur artis gitu, mereka sama-sama seamless gitu. Seamless dalam artian gini, modeler aware sama workflow texturing, begitu juga texturing artis aware sama flownya modeler artis gitu. Jadi seamless, ini dua-duanya saling mengerti gitu loh. Ya ini ya, outputnya jelas masih rada off lah gitu, masih baiknya nggak make sense gitu. Kayak misalkan ini oke lah, oke masih make sense ini di depan gitu, tapi pun ini garisnya terlalu harsh ya, terlalu keras gitu, jadinya kayak kayak kaca, ini kayak refleksi kaca. Ini kan highlight itu kan sebenarnya dia refleksi cahaya ya gitu loh. Jadi kalau ini tuh berasanya dia kayak kaca gitu, tajam banget, jernih banget gitu. Dan rambut nggak kayak gitu. Sama ini juga highlightnya ya, kita lagi ngomongin highlight nih. Ini juga nggak make sense ini highlightnya gitu loh. Ya kayak semacam ditaro aja gitu, kayak misalkan di sini modelnya kayak gini ya, gue taruh di sini modelnya sama deh gitu, sama plak 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 gitu kan. Nggak kayak gitu sih gitu. Kalau di sini ini nggak make sense banget nih kayak gini. Lebih make sense kalau kalau misalkan gitu ya, highlightnya tuh bentuknya kayak gini. Kita coba hapus dulu ya highlightnya ya. Kalau dengan situasi kayak gini gitu, lu mau naruh highlight, ya highlightnya sih kalau gue sih kayak gini ya, yang paling make sense ya. Ngikutin aja gitu, ngikutin yang paling ini, segampang-gampangnya, secetek-ceteknya ya, ngikutin aja flow dari rambutnya gitu. Ini highlightnya gitu, yang paling make sense ya gitu. Mungkin kita blur sedikit gitu kan, blur sedikit, mungkin kita edit lagi shape-nya kurang bagus nih gitu kan, ya kita edit lagi aja gitu. Shape-nya kurang runcing, gua rada pengen ininya tuh rada runcing gitu, ya udah dibenerin gitu. Nah ini lebih make sense gitu secara highlight ya gitu, daripada kotak-kotak gini gitu. Terus ini basic ya, basic dari rambut ya. Dia mau mau kayak gimana pun, mau texturing, mau ngemodel rambut pakai pakai mesh ataupun pakai partikel dan segala macam, itu dia rumusnya selalu satu. Rambut itu dia berawal dari pusat ini, apa namanya ya, unyer-unyer ya, belahan rambut paling dasar ini keluar ngikutin flownya gitu. Jadi kalau misalkan ini nih, misalkan misalkan ini ya, kita dari depan gitu ya, di depan ya flownya kayak gitu. Ini dari misalkan dari tengahnya di sini, ya kalau mau bikin rambut kayak gitu men, gitu begini ini gitu. Jadi sebenarnya yang kayak gini-gini nih, mana ya nih, ini kan semacam ada garis-garis ini garis-garisnya nggak make sense gitu, karena dia uh, dia berasal dari mana ini garisnya gitu. Sedangkan kita bisa lihat sendiri dari topologinya ya, ini dia topologinya nggak kayak gitu, dia naik ke atas gitu ya. Emang emang yang bener kayak gitu gitu. Kalau mau uh, gampangnya, kalau misalkan kayak gini, kalau misalkan mau ada garis-garis kayak gini nih ya, garis-garis rada-rada tipis-tipis ini, ya garisnya kayak gini gengs gitu, flownya ke atas, ke atas. Kalau mau diikutin terus ke atas sampai ke unyer-unyer ini, ke belahan paling dasar itu gitu loh. Nah itu sih kayak gini-gini yang bikin rambutnya tuh nggak make sense gitu. Nah ini bisa dilihat juga kan jadinya patahan ini kan,
ini patahin. Ini karena ya apa ngepaintingnya nggak live gitu, jadi ya kepisah gitu. Oke, nah kita untuk rambut kita bisa belajar dari ini nih. Rambutnya dia ini clean banget, entah kenapa dia clean bagus gitu loh. Kenapa bagus? Karena dia flow-nya bener gitu loh. Kalau kita mau lihat nih, ini flow-nya kelihatan banget, pasti dipisah apa islandnya gitu. Islandnya ini pasti dipisah gitu. Jadi dia bikin per island gitu. Dan bisa kerasa kan ini semua apa rambutnya ini jelas gitu loh, flownya tuh jelas, ini dari bawah ke atas ke atas ke atas ke atas masuk ke dalam gitu, semuanya kayak gitu gengs, jelas gitu. Nah makanya dia kelihatan bagus ya karena itu dia jelas gitu, shadingnya jelas. Ini oh gue mau narok paling shading paling deepnya di sini, oke, buat ngebentuk apa ngebentuk ininya ya, ngebentuk rambutnya, painting rambutnya itu. Ya ini kan juga sebenarnya dasarnya tiga color itu aja kan, highlight, base color, dan warna paling gelap ini shadingnya gitu. Sebenarnya kan itu aja, tapi dia apa naruhnya tuh bener gitu. Ini clean banget kan, kayak misalkan ini aja, ini kelihatan banget ya pasti dipisah karena ini kelihatan deep shadingnya nih di sini kelihatan banget nih yang misahin antara ini dan ini gitu. Ini pasti dibuild pakai topologi nih, pakai mesh gitu. Bisa kita lihat ya di sini tuh. Ini dia dibuild pakai mesh gitu ininya. Gitu. Makanya biasa dia bisa dapat bagus kayak gini tuh. Ya begitu. Nah, coba dipahami secara seksama ya soal rambut ini, gimana dia approach bisa jadi kayak gini gitu, dipelajarin gitu ya. Ini clean banget gengs gitu, clean banget. Ya walaupun dia ada saat-saat dia nggak ngikutin topologi gitu ya, fine, nggak apa-apa sih. Sebenarnya itu juga rules itu nggak ada artinya kalau hasil akhirnya nggak bagus gitu loh sebenarnya. Lu mau nge-break rules ya nggak apa-apa gitu, kalau emang hasilnya bagus ya nggak apa-apa, aman-aman aja gitu. Kalau ini nih dia nggak ngikutin topologinya ya, nggak ngikutin banget lah, bisa dibilang nggak ngikutin banget ya, tapi hasilnya oke gitu, nggak apa-apa gitu. Cuman emang beberapa yang main island ya dari rambutnya ini emang dia dipisah gitu loh. Nah ini supaya kelihatan banget jelas kan perpisahannya itu di antara pisahan ini dia ada shade color yang paling deep gitu, paling 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 gelap begitu. Ini bisa jadi contoh banget sih ini di F0339 gitu gengs. Nah oke, kita balik ya ke sini gitu, rambut yang lagi kita bikin gitu. Nah ini di sini sih oke gengs nih, di sini sih bagus gitu ya, masih ikut gitu kan, masih bagus lah. Pun sebenarnya masih bisa nah kita bandingin ya sama ini masih bisa dikerengin lagi nih yang ininya gitu. Di sini shade colornya paling deep, bisa dilanjutin terus ke pusat ininya, pusat unyir-unyirnya ini begitu. Nah bisa kita lihat gitu highlightnya ya, ini highlightnya oke banget gitu, ngeblend gitu lah, walaupun masih kelihatan ya ini ya islandnya ini kan, tapi dia ngeblend gitu loh, nggak yang kayak kaca kayak gini begitu gengs. Nah ini juga yang paling notice banget nih ya, ini harusnya colornya bisa, ini patah banget gitu loh, patah banget ini tuh patah banget. Harusnya nih kalau misalkan yang benernya nih ya, ini nggak ngeblend yang benernya ini harusnya lebih ngeblend gitu. Misalkan ini ya,
gua painting gitu di apa Photoshop. Ini colornya enggak, nah ini harusnya kayak gitu gitu. Bagian yang paling deep itu biasanya di pinggir-pinggirnya aja gitu, buat mempertegas flow-nya gitu loh, mau kayak gimana gitu. Ini pun sebenarnya kalau di sini udah paling gelap gitu ya, gelap banget, ini terlalu apa loncat lah ya. Kalau gua sih gua akan ngasih di sini ya, di rambut ini gua akan kasih color yang di sini supaya nggak loncat-loncat banget lah gitu di sini tuh. Atau warna inilah ya, warna ini. Nah, gitu, gengs. Ini situ. Ini ada di sini. Ini highlight gitu ya. Nah, yang paling deep ini ya taruh di sini gitu. Jadi make sense gitu. Ini juga gitu. Begitu. Nah, kira-kira kayak gitu ya, kayak ini bisa dilihat ya. Mana ya? Mungkin juga ada baiknya nih buat apa Putra ini jangan terlalu patah ini gitu. Atau bisa nggak tahu ya, mungkin dari konsepnya kayak gitu ya, tapi mungkin ya untuk bagian sini-sini nih jangan terlalu patah, agak gitu dikit juga nggak apa-apa gitu. Mana ya contoh? Nah, ini kan juga dia bagian patahan nih. Oh enggak. Nah, ini juga dia kan nggak sepatah itu kan, kayak misalkan ini gitu ya, nggak sepatah gini kan gitu ya, agak dibikin smooth aja sih gitu, gengs. Oke. Oke, itu pemahaman dasar soal rambut ya gitu. Nah, ini sekarang kita akan coba teknisnya ya, gimana gue mau ngeliatin live painting pakai substance painter gitu, yang mana akan apa ngilangin kayak gini-gini nih, kayak gini. Ini nggak make sense gitu. Jelas-jelas ini uh, apa flownya kayak gini gitu ke atas gitu. Nah, tiba-tiba ada satu rambut yang keluar gitu, yang apa belok arah gitu, jadinya kelihatan nggak oke gitu. Kalau gini sih baiknya sih ikutin aja ke atas gitu, ikutin aja dulu ke atas gitu. Perkara nanti lu mau apa nambahin satu rambut yang ada bisa dibilang keluar jalur gitu ya, itu bikin layer baru aja gitu di atasnya layer base ini. Jadi kalau ada apa-apa tinggal di tone down atau dihilangin aja gitu kalau nggak make sense gitu sih. Nah, ini akan ngilangin kayak gini-gini nih, gengs nih, patah-patah kayak gini nih gitu. Kalau kita pakai live painting ya, gitu. Nah, kita langsung aja kita coba pakai live painting ya. Pertama kita ekspor dulu apa meshnya gitu ya, pastiin UV-nya dia bagus di dalam, aman, nggak ada apa-apa, nggak ada yang numpuk dan segala macam, nggak ada yang numpuk secara tidak sengaja ya, kayak misalkan ini kan kita emang sengaja numpukin UV-nya ya. Pastiin nggak ada yang di luar apa yang aneh-aneh lah gitu. Begitu UV-nya udah aman, baru kita ekspor gitu kan. Ekspor misalkan jadi ini ya, hair female, ekspor, oke gitu. Kita buka
Substance Painter gitu, kita langsung new. Nah ini new project, filenya di select. Ini apa, meshnya kita mesti masukin meshnya, di select, diarahkan kemana. Ini tadi filenya di sini. Enggak, yang lain sama ini sih yang perlu, cuman dokumen size-nya aja. Kalau bisa makin tinggi lebih bagus. Kalau biasanya gue naikin satu ini ya, satu level gitu, misalkan output akhirnya 1K, di masternya gue pakai 2K begitu. Ini dicuekin aja dulu, yang penting itu dulu. Oke. Nah ini meshnya udah masuk. Konfigurasi navigasinya ini ada puter-puter, alt diputer-puter, tahan alt ya, buat panning, alt juga, terus tapi di middle click digeser-geser. Nah terus buat geser lighting ya, ini lightingnya bisa digeser-geser pakai shift, drag shift apa ya, kok lupa gua, shift klik kiri digeser gitu. Nah ini bisa kita lihat ada yang nggak bener sama ini ya, soften edge ya gitu. Jadi emang kalau pindah-pindah software emang terkadang kayak gitu ya, banyak yang aneh-aneh gitu jadinya meshnya. Jadi ini biasanya gua bersihin ya, bisa mungkin bisa dibersihin di sini, bisa gitu, tapi terkadang juga nggak solve problem gitu. Biasanya yang pasti solving problem itu gua buka di Photoshop ZBrush gitu ya. Ini biasanya obatnya itu sih, dia ZBrush tuh dia bisa ngebersihin mesh-mesh yang aneh gitu. Kita masukin mesh yang aneh yang tadi ya, open. Ini meshnya ini ya. Terus langsung aja dikeluarin lagi gitu, gue ekspor lagi, ekspor balik, masukin sini, tiban balik ke ke painternya. Nah ini bisa dilihat kan ada yang hard edge ya di sini. Kita maunya semuanya soften edge kalau bisa gitu. Gue langsung buka aja yang baru deh, select, gue masukin lagi 2K, oke, discard. Nah ini kan udah bener ya gitu, udah bener semuanya, biasanya kayak gitu obatnya. Nah oke, langsung kita ke paintingnya ya. Sebenarnya kalau udah biasa pegang Photoshop, pegang Substance nggak terlalu masalah karena dia satu company ya, harusnya masih tipis-tipis lah. Nah di sini ada panel-panelnya, yang paling penting di panel layernya gitu ya, sama ada display setting itu di window toolbar, bukan view. Nah ini display setting semuanya ada di sini. Kalau misalkan di tempat lo nggak ada, cari aja di sini gitu ya. Oke, untuk pertama biasanya bebas sih, metode orang bebas. Ada yang dari bawah ke atas, ada yang dari atas ke bawah. Kalau gue biasa dari bawah ke atas, yang mana gue ngisi base colornya dengan color yang paling ya nggak deep banget sih, rada-rada gelap ya, tapi nggak yang mentok gitu. Misalkan merah, misalkan mau base color gue misalkan merah ini ya, jadi gue masukin base paling bawah tuh yang rada gelap di sini. Nah ini kan di previewnya dia ini ya, material preview lah bisa dibilang nih, material preview. Jadi informasi refleksinya udah masuk. Baiknya sih kita pakai yang diffuse aja ya, karena kita juga di assetnya kita cuma ngeluarin map diffuse atau base color atau albedo gitu ya. Kita keluarin di sini base color, pakai yang ini aja, atau
tekstur setlistnya di bukan iya sih, ini aja bisa masuk di base colornya aja. Roughness base color ya. Kadang kalau kita mau ngelihat shading yang benernya gitu ya, kita pencet M, kita balik ke model preview material. Nih di sini ada material itu. Kalau mau apa ngerolling ke mode ini tinggal pencet C Charlie ya, nanti dia ngeloop tipe-tipe mapnya. Nah kita karena kita outputnya base color ya, kita masuk ke base color aja. Base color oke. Oke, gue masuk ke material shading aja dulu. Oke, balik ke layer ya. Ini base colornya gitu ya. Oh ya, satu lagi untuk mempermudah gitu, gue biasanya juga ngelihat wireframe-nya gitu. Wireframe ada di display setting, di paling bawah ini ada mesh wireframe, kita nyalain gitu, kita bisa ngelihat flow polyflow-nya gitu. Bisa dikurangin, dilebihin, bebas gitu. Oke, kita langsung nge-painting aja. Ini base colornya gua tadi seperti yang gue bilang, gue metode biasanya dari bawah ke atas gitu. Jadi gue akan ngepaint mid colornya ya, yaitu base colornya itu, rambutnya base colornya misalkan merah gitu, merah mid ya, gue tambahin ini adalah fill layer ya, add fill layer. Colornya pilih yang mana begitu, misalkan ini. Terus gue biasanya ngepainting pakai masking ya, supaya nanti fleksibel kalau ada revisi dan segala macam. Jadi klik kanan, add black mask. Nah di maskingnya ini canggihnya Substance itu udah detail banget, jadi kita bisa masukin layer lagi di dalam maskingnya gitu loh. Di Photoshop kan nggak bisa tuh ya, kalau di sini bisa. Jadi di dalam maskingan ini ada layernya lagi. Jadi tinggal kita klik layer kita klik maskingnya, klik kanan, add paint. Nah ini misalkan kita namain ya B1 itu. Oke, gue mau ngepainting untuk base colornya. Ya udah, kita painting aja. Nah udah, ini udah pengetahuan lo tentang painting ya, dipakai aja di sini begitu. Misalkan gue mau pakai buat ngecilin gedein nih ya, di spacebar nih, di spacebar sebelahnya huruf P nih, simbol apa gue lupa, tapi di sini juga bisa size-nya kecilin gedein. Gue mau ngepainting kayak gini, bisa flow-nya diatur supaya lebih ngeblend lagi gitu. Ini udah terserah lo sih mau kayak gimana, teknik eksekusinya mau kayak gimana, bebas gitu. Itu misalkan mau gue painting kayak gini, atau misalkan lu mau masuk ke mode maskingnya ya, tinggal dipencet aja ini, tahan alt, kita klik kiri yang maskingnya itu begitu. Atau kita bisa pencet C itu tadi ya, ini kan ada mode masking di sini itu, kita ke C masking juga bisa gitu. Nah ini kan kita ngepaint pakai seperti yang kita tahu, masking itu putih aktif, hitam nggak aktif ya. Jadi tinggal kita bolak-balik aja gitu. Ini kita lagi pakai di sini bisa dilihat. Sorry. Nah ini colornya di sini, kalau mau dibalikin ya tinggal dibalik aja jadi hitam. Atau shortcutnya X gitu.
gue mau ngurangin apa putihnya ini, gue shortcut X, jadi gue ngepainting pakai hitam gitu ya. Ini tinggal ya seperti rumusnya itu ya, 3 color itu. Gue mau balik lagi putih, tinggal dipencet X lagi gitu. Misalkan di sini gue mau rada detail, gue kecilin itu, terus gue kurangin supaya shape-nya sama gitu, sama apa paintingnya sama gitu sama shape-nya ya tuh. Resize paintingnya. Jadi kita masih tahu kapan kita pakai apa, mesti masukin yang soft kayak gini, kapan kita masukin yang hard hard edge-nya gitu ya. Kita balik ke material. Di material kita masuk ke base color. Nah kan ini kita bisa kelihatan, kita langsung bisa bener-benerin ya gitu. Nah kayak gitu. Nextnya gue mau naik lagi satu color lagi, mau menuju highlight gitu, satu masukin lagi. Misalkan kita pakai ya color putih dulu ya, masukin maskingnya, add painting situ. Ini salah satu trik juga ya, jadi tapi mesti lihat-lihat juga, kadang bisa dipakai kadang nggak bisa gitu, jadi mesti dilihat-lihat juga. Kalau mau kita bikin garis lurus gitu ya, kayak misalkan kalau di sini kan terlalu susah ya gitu kan. Ini ada namanya lazy mouse kalau di ZBrush, kalau di sini namanya distance. Jadi kita bisa narik garis lebih clean gitu. Ini gue mau narik garis di sini buat apa highlightnya gitu ya. Itu matiin, gue mau reshaping lagi supaya lebih bagus. Nah biasanya kalau gue males, gue pakai blur ya, gue blurin sedikit, tapi ini kayaknya masih kurang gede ya, kurang kecil gitu. Soalnya ngeblur tuh nanti biasa dia ngebleed ke mana-mana, jadi pasti rada kecil. Di maskingnya ini, di atas paintnya gue klik kanan, ada filter. Dia keluarnya di sini, properties, filter, pakai blurnya bisa kita gedein gitu. Terus ini sama juga kayak Photoshop, ini bisa dikurang-kurangin, ada mode-modenya bisa kita explore juga di sini. Misalkan gue pakai nggak apa-apa normal dulu, tapi opacity-nya gue kecilin itu ya. Ini juga bisa dikecilin gitu. Wireframe matiin. Nah begini. Nah ini udah bisa kelihatan gimana ya ini ya kayak gini gitu, make sense kan. Misalkan gue nggak mau ngedit lagi ya, tinggal diedit aja. Misalkan ini gue mau ngedit yang highlightnya gitu ya, tinggal masuk aja lagi ke paint ya, di misalkan gue mau dikurangin gitu,
gitu. Jangan lupa ini masih bisa kita masih bisa nambahin layer satu lagi gitu kan, layer sampai berapapun lo mau gitu. Misalkan ini buat yang di sini gitu, bisa gitu, bisa kita matiin, bisa kita nyalain. Ini fleksibel banget sih, udah enak banget gitu. Ininya juga opacity-nya juga udah kepisah-pisah, jadi gampang begitu. Iya, basicnya sih kayak gitu gengs. Ini terserah mau kayak gimana nantinya, buat buat eksekusinya gitu. Paling enggak kita bisa sambil ini ya, kayak misalkan ini nih, ini mau kita kan bisa tahu kan, jadi dengan kayak gini kita bisa tahu jalurnya kemana gitu. Oh ya, kita juga bisa langsung ngepainting di sini ya gengs gitu, ngepainting di di 2D nya, jadi langsung ke update di 3D nya gitu. Oke, kayak misalkan ini gue mau nah ini misalkan ini gue grup untuk front ya, front hair gitu ya, hair nggak apa-apa, bisa juga begitu. Ini gue bikin lagi satu lagi buat yang ini gue mau duplicate aja, keluarin. Ini gue bikin baru, ini back hair. Ini maskingnya tinggal kita delete aja gitu, masukin masking baru, clear mask atau remove ya, remove juga bisa, remove tinggal kita masukin lagi paint ya, black mask terus paint gitu. Misalkan kita mau ngegarap yang ini ya, tinggal kita bikin aja, nggak nyala. Oke, nggak ada base colornya, duplicate base color dikeluarin lah ya buat semuanya. Oke, ini ya di sini ya, kita tinggal kerjain aja, paint pakai distance ini ngebantu buat ini masuk ke mode masking. Kita jadi tahu kan jalurnya kita mesti kemana gitu. Flow misalkan emang mau sampai di sini aja, ya udah sampai di sini aja gitu, sampai di sini aja gitu ya. Yang ini nanti diisi pakai ini gitu, terus kepotong gitu ya, bisa juga, nggak apa-apa juga gitu, tapi dibikin yang bagus aja nantinya gitu. Ini kan pastinya walau emang kalau mau ada ngikutin gelombangnya ya, kita masih ngikutin ada gelombang ininya ya, udah ikutin sampai atas itu. Jangan merah putih gitu. Matiin, kita build lagi. Nah ini kita bisa tahu kan, oh nih gue salah nih di sini gitu, jadi bisa langsung kita edit di sini. Nah ketika lo udah bisa pakai substance, pasti lo akan ngerubah gaya lo dalam nge-UV juga gitu. Jadi lo udah kebayang, oh nanti yang nyusahin gue tuh UV kayak gimana ya gitu, yang akan memudahkan gue tuh UV kayak gimana ya gitu.
Terus mungkin ya mau lu tambahin blur juga bisa, blur supaya lebih smooth gitu ya transisinya begitu. Oke, kalau misalkan emang lu butuh satu lagi buat yang paling deep ya bikin aja itu, misalkan colornya paling deep gitu ya, black mask paint. Gue mau bikin yang kayak gini nih, bikin ininya gitu, ininya ya nggak apa-apa, bikin aja asal kepisah-pisah ya layernya supaya nanti kalau ada apa-apa gampang gitu. Nah kayak gini biasanya UV-nya, masalah UV-nya gitu. Jadi ya nanti kedepannya pasti lo bakal aware gitu mana UV yang akan nyusahin gua, mana yang akan ngegampangin gua itu tadi. Tuh. Kurangin terus di blurin. Gitu. Nah ini tinggal lu build aja gitu, misalkan lu mau bikin lagi, mau bikin mau bikin flow-nya dulu ya nggak apa-apa juga gitu. Misalkan gue mau bikin flow-nya rambutnya dulu gimana dari atas, ini kayak semacam kayak sketsanya gitu ya. Oh gue mau bikin rambutnya kayak gini, distance, oke. Gue bikin ini baru aja. Jangan lupa dinama-namain ya. Ini island base itu. Black mask paint. Misalkan gue mau bikin jalurnya dulu ya nggak apa-apa, bisa juga gitu. Jalur ini, oh nanti ini jalurnya ke sini. Itu kalau ada yang nggak berkenan ya tinggal diedit. Gitu. Dan ini udah ini udah bebas sih, lu mau metode lu kayak gimana udah bebas. Gua sih nggak masalah mau pakai metode apa, yang penting jadinya bagus. Begitu gengs kira-kira. Oke. Oh iya, ini buat ini sebenarnya harusnya tadi dari awal gue kasih tahu ya. Ini buat misah-misahin ya gengs. Ini kan kelihatan nih, ini kan ganggu nih ya, ganggu. Jadi mesti dipisahin gitu. Gimana cara misahinnya? Ini gue save dulu kali ya.
Save dulu, tes, save. Oke, misalkan lu mau misahin itu, pertama lu mesti misahin dia secara shading dulu. Jadi baiknya sih lu duplicate mesh-nya ya. Gue biasa bikin satu mesh baru gitu into Substance Painter gitu, yang mana ini shadingnya gue namain. Shading group, gengs. Kalau di Max gue nggak tahu ya namanya apa, tapi ini namanya shading group. Kalau di break ini ada shading group namanya SG, ini shading group. Nah ini dinamain, ini misalkan base, hair base, shading group. Nah gue mau misahin ini nanti, jadi ini mesti dibikin material baru ya. Gue bikin material baru, Lambert gitu misalkan. Shading groupnya bedain. Oh ya, di assign dulu ya. Misalkan yang mau gue pisahin ini nanti di substance. Ini di assign ke material yang baru itu. Ini tadi apa ya, base oke. Ini kita bikin base nya dulu deh, tadi hilang nih materialnya. Hair base, shading, ini shading group, hair base shading group gitu. Terus yang ini gue bikin material kepisah lagi, Lambert. Ini namanya hair side shading. Ini namanya hair side shading group. Oke, jadi ada dua material nih, dua shading group. Yang satu ini side-nya, yang kedua yang base-nya gitu. Nah ini nanti dipisah ketika lu udah misahin kayak gini, nanti di substance-nya itu juga akan kepisah begitu. Kita coba export. Ini sayangnya yang belum ini ya, belum, bukan mesh yang baru, yang dari ZBrush tadi. Kita masukin dulu yang dari ZBrush, mana tadi hilang. Production female object raw obj. Di sini bukan ya? Lupa gua. Oh ya, di sini. Ini yang dari ZBrush. Ini dari ZBrush into SP do from Z. Ini kita assign lagi yang tadi hair base. Yang ini
hair side. Oke. Jadi udah ada 2 material di sini. Nah, ini ada 2 material, ada hair base sama hair side. Oke. Ini kita export, save dulu deh. Terus kita export ini ya, export. Oke. Nah, harusnya sih masih bisa diedit ya, masih bisa di update gitu ya, project configuration ini. Oke. Nah, di sini keluar hair base-nya, shading group tadi sama hair side. Nah, kalau mau lu matiin tinggal dimatiin. Begitu. Jadi emang aset buat game itu penuh dengan persiapan ya, geng, sama rencana lo mau kayak gimana gitu. Jadi emang dari awal tuh udah direncanain, oh nih gue mau pisah-pisah ini, jadi gue bikin shading group yang beda-beda gitu. Begitu sih. Sayangnya ini nggak ke update ya yang tadi ya, yang udah kita bikin. Jadi ketika kita ngupdate ini, makanya harusnya ini udah dari awal sih udah kita pisah-pisahin gitu. Jadi ini adalah salah satu resikonya ketika kita update yang tadi hilang gitu. Jadi baiknya emang dari awal lu udah rencanain mau kayak gimana ini ngeteksturnya. Begitu. Nah, gue balik ke yang tadi ya. Mana tadi? Gue balik ke file kita yang tadi. Ini gue mau nunjukin gimana kita kalau mau hasil akhirnya, kita misalkan udah selesai nih ya, hasil akhirnya bisa kita ekspor ke Photoshop gitu. Tinggal kita ekspor aja, send to, export to Photoshop. Kita perlu cuman base color aja ya. Oke. Yes. Nah, ini nanti udah ke update semua di sini. Begitu. Jadi nanti hasil akhirnya kan kita tetap di Photoshop ya. Jadi ya kita ngeluarinnya pakai kayak gini. Nah, ini pun lu mau kerja di sini lagi juga nggak apa-apa gitu sebenarnya. Gitu mau lu mau lu touch up di sini lagi pun nggak apa-apa gitu. Bebas-bebas aja gitu. Oke. Kira-kira begitu, gengs. Ini udah malam, udah jam 2. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja chat di grup ya. Oke. Thank you, gengs, atas waktunya. Bye-bye.